Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Kusumawardani dari kelas Psikologi 1C. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran pendidikan agama Islam dalam perkembangan anak akhir. Pendidikan agama Islam menurut Profesor Dr. Zakia Darojat adalah pendidikan melalui ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak agar nantinya ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Pendidikan agama merupakan sebuah usaha untuk memberikan pengetahuan tentang agama, agar pendidikan tersebut dapat tersampaikan, yaitu materi dan metode penyampaiannya. Pendidikan agama tidak hanya disampaikan di sekolah saja. Pendidikan agama juga dapat disampaikan di rumah atau keluarga. Profesor Dr. Zakia Darojat dalam bukunya yang berjudul Ilmu Jiwa Agama berpendapat bahwa perkembangan agama pada anak sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa-masa pertumbuhan yang pertama, yaitu dari umur 0 sampai 12 tahun. Dalam hal ini, keluarga merupakan tempat berkembangnya pendidikan anak yang paling besar dan merupakan lingkungan pertama bagi setiap individu di mana ia berinteraksi. Dari interaksi lingkungan pertama inilah individu memperoleh unsur-unsur dan ciri-ciri dasar daripada kepribadiannya. Dari situlah anak memperoleh akhlak, nilai-nilai, kebiasaan, dan emosinya. Berikut ini adalah pendidikan agama yang diajarkan pada anak pada usia 6-12 tahun, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Yang pertama, ada pendidikan akidah pada anak. Akidah secara bahasa berarti ikatan, secara istilah berarti landasan yang mengikat, yang dimaksud yaitu keimanan. Akidah juga sebagai ketentuan dasar mengenai keimanan seorang muslim, landasan dari segala perilakunya. Bahkan akidah sebenarnya merupakan landasan bagi ketentuan syariah yang merupakan pedoman bagi seorang berperilaku di muka bumi. Beberapa langkah yang digunakan untuk membentuk akidah. Yang pertama yaitu mendiktekan kalimat tauhid kepada anak. Yang kedua, menanamkan kecintaan anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menanamkan kecintaan anak kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada pendidikan ibadah pada anak. Pembinaan anak dalam beribadah dianggap sebagai penyempurna dari pembinaan akidah karena nilai ibadah yang didapat oleh anak akan menambah keyakinan akan kebenaran ajarannya, atau dalam istilah lain, semakin tinggi nilai ibadah yang ia miliki, akan semakin tinggi pula keimanannya. Maka bentuk ibadah yang dilakukan anak bisa dikatakan sebagai cerminan atau bukti nyata dari akidahnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pembinaan ibadah bagi anak. Yang pertama, ada pembinaan sholat. Pembinaan ini mengajarkan dan membimbing anak agar terbiasa melaksanakan sholat sejak usia dini. Tujuannya menanamkan kebiasaan ibadah dalam diri anak sehingga sholat menjadi bagian penting dalam hidup mereka. Dimulai dari memperkenalkan anak pada gerakan sholat, mengajari bacaan-bacaan dasar, dan menjelaskan manfaat sholat dalam bahasa yang mudah agar mereka dapat memahami. Orang tua juga bisa memberikan contoh langsung dengan sholat bersama, memberi apresiasi saat anak mencoba sholat, dan mengajarkan nilai-nilai kesabaran serta ketekunan dalam beribadah. Yang kedua, ada pembinaan puasa. Pembinaan puasa ini dilakukan secara bertahap, misalnya dengan mengajak anak untuk ikut berpuasa setengah hari atau hanya beberapa jam saja. Lalu, orang tua dapat menjelaskan tujuan dan manfaat puasa, seperti melatih kesabaran, rasa syukur, dan kepedulian pada orang yang kurang beruntung. Penting bagi orang tua untuk selalu memotivasi anak dan membuat suasana berpuasa terasa menyenangkan, misalnya dengan berbuka bersama atau memberi apresiasi atas usaha mereka. Yang ketiga, ada pembinaan zakat. Pembinaan zakat ini mengajarkan anak tentang
Pentingnya berbagi dan menolong sesama melalui zakat. Tujuannya agar anak memahami konsep kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap sesama sejak dini. Orang tua bisa mulai dengan menjelaskan konsep zakat dengan bahasa yang sederhana, seperti mengajarkan untuk memberi sebagian dari apa yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, orang tua juga bisa menunjukkan contoh langsung dengan mengajak anak ikut serta dalam kegiatan berbagi, seperti menyisihkan uang atau barang untuk disalurkan kepada orang yang kurang mampu. Yang keempat, ada pembinaan haji. Pembinaan haji ini memperkenalkan anak pada konsep haji melalui cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta menunjukkan gambar atau video tentang pelaksanaan haji di Mekah. Orang tua juga dapat mengajak anak belajar tentang berbagai rukun haji, seperti tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah, dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, kegiatan seperti manasik haji atau simulasi haji untuk anak bisa sangat bermanfaat untuk memberikan pengalaman langsung yang menarik dan bermakna bagi anak. Selanjutnya, ada pendidikan akhlak pada anak. Akhlak secara bahasa berasal dari kata kholaqa, yang kata asalnya khulukun, yang berarti perangai, adat atau khalqun, yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Jadi, secara istilah, akhlak itu berarti perangai, adat, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat. Karena secara kebiasaan bisa baik ataupun buruk, tergantung kepada tata nilai yang dipakai sebagai landasannya. Meskipun secara sosiologis di Indonesia kata akhlak sudah mengandung konotasi baik, jadi orang yang berakhlak berarti orang yang berakhlak baik. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam pembinaan akhlak kepada anak. Yang pertama, ada pembinaan budi pekerti dan sopan santun. Proses ini mengajarkan nilai-nilai moral dan etika dalam berperilaku sehari-hari. Tujuan dari pembimbingan ini adalah agar anak tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak baik, menghormati orang lain, serta memiliki sikap yang positif dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Contohnya yaitu seperti membiasakan perilaku untuk mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih, mengucapkan izin, dan menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, ada pembinaan bersikap jujur. Proses ini mengajarkan dan membimbing anak untuk berkata dan berperilaku sesuai kenyataan tanpa menyembunyikan atau memanipulasi kebenaran. Yang ketiga, ada pembinaan menjaga rahasia. Proses ini mengajarkan anak tentang pentingnya menyimpan dan menghormati informasi pribadi atau hal-hal yang seharusnya tidak diceritakan kepada orang lain. Pembinaan ini bertujuan agar anak memahami batasan antara informasi yang boleh dibagikan dan perlu dijaga, sehingga mereka dapat menghargai privasi dan kepercayaan orang lain. Selanjutnya, ada pembinaan menjaga kepercayaan. Proses ini mengajarkan anak untuk menjadi orang yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan kepada mereka, baik oleh keluarga, teman, atau orang lain. Pembinaan ini bertujuan agar anak dapat memahami bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang berharga dan harus dijaga dengan baik, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang jujur dan dapat dipercaya. Lalu ada pembinaan menjauhi sifat dengki. Proses ini mengajarkan anak agar bisa merasa senang dengan keberhasilan atau keberuntungan orang lain tanpa merasa iri atau cemburu. Tujuan dari pembinaan ini untuk menumbuhkan sikap empati, rasa syukur, dan kebahagiaan dalam diri anak, serta menghindarkan mereka dari perasaan negatif yang bisa merusak hubungan sosial. Kemudian, ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk memberikan pembelajaran terhadap anak. Di antaranya ada metode demonstrasi, kisah, latihan, dan pembiasaan. Pada metode demonstrasi, cara penyampaian belajar dengan memperagakan atau mempertunjukkan suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Contohnya yaitu seperti mencontohkan gerakan sholat. Kemudian pada metode kisah, orang tua dapat
menceritakan kisah-kisah yang mengandung nilai moral seperti kisah-kisah nabi atau kisah-kisah dongeng binatang agar anak dapat mengubah hati nuraninya berupa melakukan hal-hal baik dan menjauhkan dari perbuatan yang buruk sebagai dampak dari kisah-kisah itu. Kemudian ada metode latihan, yaitu cara yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Yang terakhir ada metode pembiasaan. Metode pembiasaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dilakukan secara rutin, yaitu pembiasaan yang dilakukan terjadwal, seperti upacara bendera, senam, sholat berjamaah, pemeliharaan kebersihan, dan menjaga kesehatan diri. Yang kedua, dilakukan secara spontan, yaitu pembiasaan tidak terjadwal dalam kejadian khusus, seperti pembentukan perilaku memberi salam, membuang sampah pada tempatnya, melakukan antri, dan mengatasi silang pendapat. Yang terakhir ada keteladanan. Keteladanan ini adalah pembiasaan dalam bentuk perilaku sehari-hari, seperti berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan dan keberhasilan orang lain. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam mengucapkan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.